Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Seperti biasa ya, hari ini teman-teman bertemu dengan Bu Risa. Kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kali ini kita akan belajar dua subtema, yaitu subtema 3 dan subtema 4. Subtema 3 temanya adalah energi alternatif. Teman-teman pasti sudah tahu ya, apa saja yang menjadi sumber energi alternatif. Kita simak baik-baik yuk. Sebelumnya, berikut ini hal-hal yang akan kita pelajari di tema 6 subtema 3. Yang pertama, tentunya kita akan menemukan informasi dari teks yang berhubungan dengan energi alternatif. Yang kedua, kita akan memperoleh informasi selain dari teks juga dapat melalui wawancara. Yang ketiga, teman-teman harus bisa meringkas semua informasi yang telah didapatkan. Dan yang keempat, setelah mengetahui informasi, teman-teman harus bisa menulisnya ke dalam kesimpulan. Sekarang teman-teman buka yuk bupenanya halaman 149. Kita akan memperoleh informasi melalui teks tentang kekayaan energi alternatif di bumi. Jumlah penduduk di bumi itu terus meningkat, sehingga kebutuhan energi pun semakin meningkat. Nah, sebagian besar energi itu berasal dari energi fosil. Fosil adalah hasil dari sisa tulang belulang hewan dan tumbuhan yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Nah, karena energi fosil itu sangat terbatas, sehingga kita memerlukan energi alternatif. Misalnya, energi panas sinar matahari yang dapat menjadi listrik menggunakan panel surya. Kemudian berasal dari air, angin, dan lain sebagainya. Dan juga ada energi alternatif yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya biofuel. Biofuel itu dari minyak nabati seperti minyak tanaman jarak pagar dan kelapa sawit, serta biogas dari hasil sisa kotoran ternak atau makhluk hidup. Kita lanjutkan ke halaman 155. Kita akan bahas PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Teman-teman sudah pasti tahu ya. Nah, dahulu energi angin ini dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar. Tetapi energi angin saat ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kincir angin raksasa akan menggerakkan turbin penghasil listrik. Nah, listrik tersebut bisa dialirkan ke rumah warga. PLTB pertama di Indonesia itu ada di Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. PLTB ini ramah lingkungan dan tidak akan pernah habis, sehingga lebih baik kita menggunakan energi alternatif, salah satunya dari PLTB. Selanjutnya, kita akan membahas PLTA di halaman 161. Pada zaman dahulu, air itu hanya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya minum, mandi, memasak, menyiram tanaman, atau mengairi sawah para petani. Tetapi sekarang air dapat berguna sebagai sumber energi listrik. Caranya, aliran deras air itu berguna untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Turbin ini nantinya akan menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Nah, biasanya PLTA ini ada di dalam waduk. Waduk adalah danau buatan. Di daerah terdekat kita itu ada 2 PLTA. Yang pertama ada di Purwakarta, yaitu di dalam Waduk Jatiluhur, dan di Sumedang, yaitu Waduk Jatigede. Apakah teman-teman tahu briket itu apa? Briket merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Biasanya, briket itu berbentuk balok dan mudah terbakar. Bahan utamanya yaitu batu bara dan arang kayu.
Untuk membuat briket itu melalui 8 tahapan, yaitu pemurnian, pengeringan bahan baku, pengarangan, kemudian pengecilan ukuran partikel, pengayakan, pencampuran, pencetakan, dan pengeringan akhir. Kemudian briket itu bisa digunakan untuk industri ataupun rumah tangga seperti memasak. Nah, sekarang teman-teman akan belajar cara merangkum dari berbagai informasi yang telah teman-teman miliki ada di halaman 167. Langkah yang pertama, setelah teman-teman menyimak atau membaca informasi dari teks dengan cermat, yang kedua adalah mencatat hal-hal pokok informasi yang telah didapatkan. Kemudian membuat simpulan tersebut menggunakan kalimat yang baik dan benar. Biasanya menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Oke? Berikut ini Ibu akan mencontohkan merangkum dari informasi pemanfaatan kotoran ternak sebagai biogas. Nah, ada beberapa tahap untuk menghasilkan biogas. Yang pertama, kotoran sapi ditampung terlebih dahulu. Kemudian tahap kedua disimpan hingga menghasilkan gas metana. Gas metana tersebut kemudian disalurkan melalui pipa dan dapat digunakan untuk sehari-hari. Biasanya bisa digunakan untuk memasak. Biogas ini merupakan pengganti dari LPG sehingga tidak akan mencemari lingkungan. Berikut ini contoh kesimpulan yang telah Ibu buat. Biogas adalah energi alternatif yang berasal dari kotoran ternak. Pada awalnya, kotoran ternak tersebut dicampur dengan air. Kemudian, kotoran ditampung di dalam bak selama berhari-hari yang kemudian akan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas metana tersebut dapat digunakan sebagai energi alternatif pengganti LPG untuk memasak. Nah, teman-teman sudah paham ya bagaimana membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang telah didapatkan dan menulisnya menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Oke, teman-teman sudah pintar, teman-teman ilmunya sudah banyak, pasti akan bisa membuat kesimpulan. Kita lanjutkan ke tema 6 subtema 4 dengan tema penghematan energi. Setelah teman-teman tahu berbagai informasi tentang energi, teman-teman juga harus tahu cara menghematnya. Menurut teman-teman, apakah penggunaan listrik saat di sekolah itu sangat digunakan? Tentu saja ya, baik siswa, guru, tenaga administrasi, dan lain sebagainya itu sangat memerlukan listrik. Sehingga kita perlu melakukan penghematan supaya sumber energi tersebut tetap tersedia. Nah, menurut teman-teman juga, bagaimana cara menghemat energi listrik di sekolah? Salah satunya yaitu selalu membuka jendela supaya sirkulasi udara berjalan dengan lancar dan cahaya dapat masuk ke dalam ruangan, sehingga kita tidak memerlukan kipas angin ataupun lampu. Informasi yang telah teman-teman dapatkan mengenai energi alternatif, dan penghematan energi itu dapat teman-teman aplikasikan ketika menyusun cerita dari kata kunci. Langkah yang pertama, mengidentifikasi kata kunci yang berkaitan dengan tema, dan yang kedua, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita atau paragraf. Berikut ini contoh menyusun cerita dari kata kunci berdasarkan gambar di halaman 179. Ibu telah membuatnya. Dengarkan baik-baik ya. Penghematan energi merupakan tanggung jawab semua orang. Penghematan energi juga harus dilakukan di semua tempat, seperti di rumah, di sekolah, atau di tempat umum. Penghematan yang dapat kita lakukan ketika di sekolah contohnya yaitu tidak menyalakan lampu pada siang hari. Hal ini karena ketika kita boros dalam menggunakan energi, maka energi tersebut akan habis. Nah, teman-teman bisa mengembangkan cerita yang jauh lebih bagus dari Ibu menggunakan kosakata dan informasi yang telah teman-teman miliki. Oke? Informasi selanjutnya tentang penghematan energi, teman-teman bisa lihat di gambar berikut. Menurut teman-teman, apakah perilaku di gambar tersebut merupakan penghematan energi?
Benar ya. Nah, menggunakan transportasi umum merupakan salah satu cara untuk menghemat energi BBM. BBM adalah bahan bakar minyak. Nah, teman-teman juga bisa melakukan penghematan energi. Contohnya, ketika teman-teman berangkat ke sekolah, teman-teman menggunakan sepeda, atau misalnya berjalan kaki, atau menggunakan fasilitas umum lainnya. Informasi tentang penghematan energi di dalam Bupena itu hanya sedikit. Teman-teman bisa memperoleh informasi lainnya di buku yang lain. Nah, ketika teman-teman sudah memperoleh informasi yang sangat banyak, alangkah baiknya teman-teman menuliskan informasi tersebut. Langkah-langkahnya hampir sama dengan teman-teman menulis sebuah rangkuman. Semangat ya teman-teman, kita lanjutkan ke halaman 186. Setelah melakukan kegiatan penghematan energi, teman-teman bisa menuliskan ke dalam laporan kegiatan. Nah, menulis laporan dapat dimulai dengan menggunakan pertanyaan, misalnya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan menggunakan kalimat pasif. Biasanya kalimat pasif diawali kata di dan kalimat aktif diawali kata me. Kali ini tugas teman-teman yaitu ada di halaman 190. Buatlah cerita berdasarkan urutan gambar tersebut. A, B, kemudian C. Jangan lupa menggunakan kata kunci berikut ya. Ada penghematan, energi, alternatif, listrik, BBM, perubahan energi, polusi, dan sirkulasi. Penjelasan dari Ibu cukup sekian. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan langsung kepada Ibu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.